Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonya? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Kesultanan Indrapura merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sekarang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi kerajaan ini pernah menjadi bawahan Kerajaan Pagaruyung, walau pada praktiknya kerajaan ini berdiri sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera, mulai dari Padang di utara sampai Sungai Hurai di selatan. Produk terpenting Indrapura adalah lada dan emas. Pengaruh kekuasaan kerajaan Indrapura sampai ke Banten di Pulau Jawa. Berdasarkan sejarah Banten, Kesultanan Banten telah melakukan kontak dagang dengan kerajaan Indrapura, yang ditandai dengan pemberian keris dari Sultan Munawarsyah kepada Sultan Hasanuddin. Menurut Hamka, Sultan Munawarsyah menikahkan putrinya dengan Sultan Hasanuddin dan menghadiahkan selebar daerah penghasil lada di Bengkulu kepada Sultan Banten. Secara etimologi, Indrapura berasal dari bahasa Sanskerta dan dapat bermakna kota raja. Indrapura pada awalnya adalah kawasan rantau dari Minangkabau, merupakan kawasan pesisir di pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai kawasan rantau, Indrapura dipimpin oleh wakil yang ditunjuk dari Pagaruyung dan bergelar raja, kemudian juga bergelar sultan. Raja Indrapura diidentifikasikan sebagai putra Raja Alam atau yang dipertuan Pagaruyung. Masa kebangkitan kerajaan Indrapura. Indrapura dikenal juga sebagai ujung Pagaruyung. Melemahnya kawasan Pagaruyung selama abad ke-15, beberapa daerah pada kawasan pesisir Minangkabau lainnya seperti Indragiri, Jambi, dan Indrapura dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Namun perkembangan Indrapura baru benar-benar dimulai pada saat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Arus perdagangan yang tadinya melalui Selat Malaka sebagian besar beralih ke pantai barat Sumatera dan Selat Sunda. Perkembangan dan ekspansi Indrapura terutama ditunjang oleh lada. Kapan tepatnya Indrapura mencapai status negeri merdeka tidak diketahui dengan pasti. Namun, ini diperkirakan bertepatan dengan mulai maraknya perdagangan lada di wilayah tersebut pada pertengahan abad ke-16. Didorong usaha penanaman lada di batas selatan Indrapura mencapai Silebar, sekarang di Provinsi Bengkulu. Pada masa ini, Indrapura telah menjalin persahabatan dengan Banten dan Aceh. Ketika Kesultanan Aceh melakukan ekspansi sampai ke wilayah Pariaman, Indrapura menghentikan ekspansinya serta menjalin persahabatan dengan Aceh melalui ikatan perkawinan antara Raja Dewi, putri Sultan Munawarsyah dari Indrapura, dengan Sultan Firmansyah, saudara Raja Aceh ketika itu, Sultan Ali Riayat Shah. Melalui hubungan perkawinan itu, dengan kekuatan ekonominya, Indrapura dapat pengaruh besar di kota raja, Banda Aceh. Bahkan para hulu balang dari Indrapura disebut-sebut bekerja sama dalam pembunuhan putra Sultan Ali Riayat Shah, sehingga melancarkan jalan untuk suami Raja Dewi naik tahta dan berganti nama menjadi Sultan Sri Alam pada 1576. Walaupun kekuasaannya hanya berlangsung selama 3 tahun sebelum tersingkir dari tahtanya karena bertentangan dengan ulama-ulama Aceh. Namun pengaruh Indrapura terus bertahan di Kesultanan Aceh dari 1586 sampai 1588. Ada seorang yang masih berkaitan dengan Raja Dewi, yakni Sultan Buyong, memerintah dengan gelar Sultan Ali Riayat Shah II sebelum akhirnya terbunuh oleh intrik ulama Aceh. Wilayah kekuasaan Kerajaan Indrapura. Pada akhir abad ke-17, pusat wilayah Indrapura mencakup lembah sungai Air Haji dan Batang Indrapura, terdiri atas 20 koto.
Masing-masing kota diperintah oleh seorang menteri yang berfungsi seperti penghulu di wilayah Minangkabau lainnya. Sementara pada daerah anak sungai yang mencakup lembah Manjuto dan air dikit disebut sebagai negeri 14 koto dan Mungko-Mungko 5 koto, sistem pemerintahannya tidak jauh berbeda. Untuk kawasan utara disebut dengan Banda 10 yang dipimpin oleh Rajo Nan Ampek, 4 orang yang bergelar raja, yakni Raja Air Haji, Raja Bungo Pasang, Raja Kambang, dan Raja Palangai. Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau nagari yang juga masing-masing dipimpin oleh 10 orang penghulu. Pada kawasan bagian selatan, di mana sistem pemerintahan yang terdiri dari desa-desa berada di bawah wewenang Peroantin, kepala yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa di muara sungai. Peroantin ini pada awalnya berjumlah 59 orang. Peroantin dan kurang 1 60. Para menteri dan perwatin ini tunduk pada kekuasaan raja dan sultan. Masa Belanda. Pada tahun 1663, Belanda melalui VOC membuat sebuah kontrak dengan kerajaan Indrapura terkait batas wilayah. VOC ketika itu menyatakan batas wilayah kerajaan Indrapura dengan wilayah lainnya dengan perjanjian yang kemudian dinamai Verbond Indrapura. Batas yang dinyatakan VOC itu ditandai atau disimbolkan dengan alam seperti laut, gunung, dan daerah spesifik. Yang pertama, sebelah utara wilayah kekuasaan kerajaan Indrapura membentang hingga air Bangis, yaitu hingga pelabuhan air Bangis, dan berbatasan langsung dengan kerajaan Batangboru atau juga dikenal dengan kerajaan Batak. Yang kedua, sebelah selatan, kekuasaan membentang hingga ke Taun yang berujung ke Tarata Air Hitam, yaitu daerah yang masuk ke wilayah kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, sebelah timur, wilayah kekuasaannya hingga gunung tertinggi di Pulau Sumatera, yang kini disebut dengan Gunung Kerinci, dan berbatasan langsung dengan kerajaan Jambi. Dan yang terakhir, sebelah barat, berbatasan langsung dengan Laut Lepas. Batas wilayah kekuasaan kerajaan Indrapura ini pada akhirnya diakui oleh kerajaan lain di Nusantara, terutama kerajaan yang berdekatan dengannya. Selain itu, batas wilayah ini juga diakui oleh kerajaan di luar Nusantara, seperti Malaka dan kerajaan di negeri Cina. Pada tahun 1665, VOC merilis sebuah peta yang memuat pembagian wilayah di pesisir barat. Pada peta tersebut juga diterangkan batas wilayah kekuasaan kerajaan Indrapura, namun berbeda dengan batas wilayah sebelumnya. Masa kemunduran kerajaan Indrapura. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh memerangi negeri-negeri penghasil lada di Semenanjung Malaya sambil berusaha memperkuat cengkramannya atas monopoli lada dari pantai barat Sumatera. Kendali ketat para wakil Aceh disebut sebagai Panglima, Ditiku dan Pariaman atas penjualan lada mengancam perdagangan Indrapura lewat pelabuhan di utara. Karena itu Indrapura mulai mengembangkan bandarnya di selatan, Silebar yang biasanya digunakan untuk mengekspor lada lewat Banten. Indrapura juga berusaha mengelak dari membayar cukai pada para Panglima Aceh. Ini memancing kemarahan penguasa Aceh yang mengirim armadanya pada tahun 1633. Untuk menghukum Indrapura. Raja Putih yang memerintah Indrapura pada saat itu dihukum mati beserta beberapa bangsawan lainnya, dan banyak orang ditawan dan dibawa ke kota raja. Aceh menempatkan panglimanya di Indrapura dan Raja Malfarsyah diangkat menjadi raja menggantikan Raja Putih. Kendali Aceh melemah ketika dipimpin pengganti Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani. Selanjutnya pada masa pemerintahan Ratu Tanjul Alam, pengaruh Aceh di Indrapura mulai digantikan Belanda atau VOC. Dominasi VOC diawali ketika Sultan Muhammad Shah meminta bantuan Belanda memadamkan pemberontakan di Indrapura pada tahun 1662. Pemberontakan ini dipicu oleh tuntunan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tahta Indrapura berdasarkan sistem matrilineal. Akibatnya Sultan Indrapura terpaksa melarikan diri beserta ayah dan kerabatnya. Kemudian Sultan Mansur Shah dikirim ke Batavia.
menandatangani perjanjian yang disepakati pada tahun 1663 dan memberikan VOC hak monopoli pembelian lada serta hak pengerjaan tambang emas. Pada Oktober 1663, pemerintah Indrapura kembali pulih dan Sultan Indrapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Manjuto. Berikut ini adalah daftar raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Indrapura. Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang sejarah kerajaan Indrapura. Semoga bermanfaat dan konten ini menjadi perbandingan bagi kita untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi.